Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Pengantar sudah disampaikan oleh Bang Christian Panggabean. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya minta maaf sebelumnya karena ada beberapa permintaan wawancara kepada kami dari rekan-rekan jurnalis, baik itu infotainment maupun jurnalis yang pada umumnya meliput bidang politik, hukum dan keamanan. Banyak yang tertarik dengan pencalegan saya, tapi kami belum bisa kasih waktu. Kenapa? Karena kami sedang fokus di daerah pemilihan kami, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, yang hanya menyisakan 20 hari lagi. Per hari ini kita lakukan konferensi pers ini. 20 hari menjelang pencoblosan. Kami sudah bergerak 22 bulan. Kami sudah bergerak 22 bulan dan menghasilkan lebih dari 491 titik kunjungan di 2 dapil ini. Warga individu per individu, kelompok, komunitas. Kami menyasar 3M segmentasi kami. 1, mama-mama. M yang kedua, milenial. M yang ketiga, minoritas. Khusus mengenai minoritas ini, bukan hanya terfokus pada orang-orang dengan agama yang jumlahnya, pemeluk agamanya lebih sedikit ketimbang saudara yang lain. Tetapi minoritas berbicara juga mengenai kaum difabel misalnya, kaum lansia, warga negara senior, itu mereka jumlahnya lebih sedikit daripada kebanyakan pemilih usia produktif. Itulah kenapa saya hari ini berterima kasih kepada tim saya karena mereka menginisiasi. Terima kasih Ketua, terima kasih Direktur Media, menginisiasi kumpulnya rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan seprofesiku dulu, saat aku masih menjadi wartawan tahun 2002. Saya terima kasih, inilah waktunya kita ngobrol, supaya teman-teman juga bisa mengawal demokrasi. Kenapa bersama Pak Partahi Sihombing, Amang kami, saya manggil beliau ini Amang, ini udah saya anggap Bapak. Keluarganya dan keluarga kami selalu beririsan, ketemu terus dalam berbagai pertemuan penting keluarga, casual, formal. Tapi Amang Partahi ini seorang warga negara yang punya hak pilih suara, yang juga sudah punya pilihan hati untuk menentukan arah bangsa terhadap siapa pemimpin nasional kita berikutnya. Beliau punya. Saya nggak perlu tahu, saya nggak perlu juga paksa-paksa beliau ikut pilihan saya, nggak ada cerita. Saya hormati beliau, saya hormati pilihan Pak Partahi. Tapi dalam soal pencalegan saya, majunya saya dalam kontestasi menjadi calon, saat ini calon anggota DPR RI, beliau melihat ada satu hal yang urgensi di sini. Jangan sampai pencalegan ini yang nggak kalah penting dalam demokrasi kita, tenggelam karena isu pilpres. Contoh, gara-gara orang terlalu fokus sama pilpres, orang lupa untuk menilai bobot bibit bebet seorang calon wakil rakyat. Akibatnya apa? Aspirasi masyarakat jadi tidak bisa diperjuangkan. Oleh sebab itu saya dengan segala hormat kepada Pak Partahi, Amang, terima kasih untuk kesediaan Amang dari sisi hukum dan pendidikan politik yang Amang kuasai selama ini sebagai warga negara yang taat hukum dan melek politik. Kami mohonkan Amang, jika ada lingkungan kami mengalami gangguan-gangguan hukum, khususnya menyangkut masalah pemilu ini, maka kita sebagai orang yang disumpah di depan negara untuk membela kebenaran dan keadilan, kita tidak boleh berdiam diri. Kita sama-sama berjuang mengisi kemerdekaan. Demikian dari saya, terima kasih. Baik ya, jadi saya lanjutkan ya di bagian saya. Jadi terima kasih ya para media juga yang udah hadir. Jadi tadi sebenarnya dalam bincang-bincang saya sudah sampaikan keberadaan saya di sini adalah memang merespon atau memang kami memang ada sudah katakanlah imbal balik dalam pengertian karena sudah kenal lama gitu ya. Sama Coki ini udah kenal 20-30 tahun dari mulai muda, dari mulai sebelum dia married saya udah kenal gitu. Sehingga saya paham karena saya kenal keluarganya juga, saya ngerti siapa dia gitu kan. Karena di dalam situasi seperti ini, kontestasi seperti ini, jangan kita semuanya hanya berfokus kepada pilpresnya aja. Ya, ini adalah satu bagian yang gak terpisahkan, ya, karena keduanya harus berjalan, ya.
Nah, kriteria yang kita tetapkan untuk siapapun itu akan mewakili. Kalau namanya presiden nanti mewakili kita di pemerintahan, ya menjadi kepala negara. Kalau pileg ini ya legislatif nanti mewakili kita sebagai rakyat untuk kepentingan, memperjuangkan yang menampung semua aspirasi. Jadi kriteria apa yang diperlukan bagi orang-orang yang kita mau pilih ya untuk menjadi wakil kita? Tentunya harus tetap memenuhi kriteria positif yang 3 hal kalau menurut saya. Pertama, harus ada personality yang baik, ya kan? Nah, kalau kita kupas dari sana, ya kita tahu Coki ini bagaimana, ya personalitinya seperti apa. Dia adalah orang yang humble, orang yang rendah hati, orang yang mau belajar, ya kan? Kemudian dia juga sudah punya pengalaman sebagai jurnalis pernah, sebagai pendidik pernah. Kemudian kita berangkat kedua, track recordnya itu yang tadi juga sudah sebagian terbaca. Ada nggak sih hal-hal yang negatif yang menjadi track record seseorang yang kita mau pilih menjadi pemimpin kita atau menjadi wakil kita? Itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting. Jangan pilih orang yang track recordnya nggak baik, gitu. Jangan orang pilih juga orang yang personality-nya nggak baik. Nah, sesudah 2 hal ini tentunya terpenuhi, kita berangkat kepada hal yang ketiga. Dia mau ngapain sih? Di dalam tugas yang kita pilih, dia yang kita percayakan mau kayak apa? Bahasa kerennya sekarang, dia punya gagasan apa sih? Tadi udah disampaikan sama dia gitu. Bahwa tadi juga dalam pembicaraan kami secara pribadi dikatakan, dia bilang, Bang atau Uda atau Bapak, dia bilang, saya ini benar-benar terpanggil. Iya kan? Bukan karena saya katakan ada sesuatu kepentingan, ya mencalekkan diri, nggak ada kepentingannya. Toh dia udah nyaman dengan latar belakang dia, ya dengan pekerjaannya dia, dengan aktivitasnya dia. Tetapi kalau sudah mengatakan panggilan, ya itu memang yang kita inginkan seperti itu. Orang maju menjadi pemimpin atau orang maju menjadi wakil rakyat harus panggilan. Kalau bukan karena panggilan, ya udahlah, nanti dipanggil-panggil sama uang, dipanggil-panggil sama kekuasaan, semuanya akhirnya jadi nggak benar. Ya, untuk itu tentunya saya tidak keberatan, ya, sangat mensupport Coki ini untuk maju ya di Dapil 6 ya Jawa Barat ya. Betul. Untuk Depok dan Bekasi gitu. Saya yakin dengan track recordnya dia, dengan personality-nya dia, dengan gagasan dia, masyarakat bisa mendukung. Nah, apa peran saya di sini? Tentunya saya sebagai seorang lawyer profesional, ya kan, saya tentunya punya kewajiban juga, ya, menjaga bahwa jalannya kontestasi ini harus dalam pengertian rule yang benar. Karena dalam kontestasi pileknya juga kadang-kadang banyak hal-hal yang cukup keras juga tarik-menariknya. Ya, saya hanya mau menyampaikan kepada masyarakat atau para kontestan yang lain, mari jaga kejujuran, keadilan, ya, kemudian jaga juga kenetralan gitu ya kan, sehingga nggak ada yang saling mencuri, nggak ada yang saling menjatuhkan, nggak ada yang saling jegal-menjegal. Karena saya tentunya sebagai yang mendukung Coki, saya akan katakan siapa yang mengganggu nanti di perjalanan, ya kami tim hukum dari Coki Sistohang akan siap untuk memberikan dan untuk katakanlah mengambil legal action pada orang-orang mengganggu jalannya pencalonan saudara Coki Sistohang ini. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Oke Bang Oke, Coki. Bang, Bang Coki artinya merasa perlu menggandeng Bang Partai untuk mengawal pencalekan di dapilnya. Emang sudah ada indikasi-indikasi kecurangan atau seperti apa yang Bang Coki lihat sehingga merasa perlu menggunakan Bang Partai sebagai pengacaranya? 17 Januari yang lalu, tahun 2024, kami dengan tim hukum para pelaku hukum Indonesia usia milenial sudah mengadakan konferensi pers di Depok. Mereka semua anak-anak muda yang terpanggil mengawal sesama anak muda. Ini pengacara-pengacara baru, Pak. Ya. Fresh graduates, seger, pemikirannya masih nggak bisa dikontaminasi. Mereka membuat sebuah aksi menyampaikan aspirasi mereka di depan jurnalis. Tujuannya adalah begini, supaya rekan-rekan yang berkontestasi di pemilihan legislatif ini jangan mengambil jalan pintas menuju keterpilihan. Jangan melanggar etika. Contohnya etika apa? Misalnya, kalau kakak-kakak semua lewat pinggir jalan kan ngeliat ya banner-banner, reklame-reklame, ada spanduk. Bisa loh spanduk caleg itu di mana kami ini berinvestasi di sana, uang kami keluar di sana, kami berkorban. Tapi hari ini dipasang, besoknya lenyap.
Bisa juga sudah dipasang titiknya secara etika sudah pas, tidak mengganggu ketertiban umum, tiba-tiba diblok pandangannya oleh sesama kontestan. Ada juga beberapa yang brutal, dirobek, dicoret-coret. Coba kakak-kakak perhatikan, banyak terjadi di Jakarta, di Bekasi, dan di Depok. Dan itu terjadi bukan hanya pada kami, tapi pada orang lain, rekan-rekan saya sesama caleg. Saya ini prihatin melihat begitu. Bukan saya senang spanduknya caleg lain dicoret-coret, dirobek. Rasain loh. Nih lihat spanduk saya paling bagus. Saya nggak suka dengan cara seperti itu. Saya bertanggung jawab terhadap para pemilih pemula dan kepada seluruh masyarakat. Sebagai calon anggota legislatif, patut kita menjadi suri tauladan bagi mereka yang sedang berkontestasi. Jadi karena adanya indikasi kecil, itu baru kecil itu. Baru gangguan ketertiban umum. Belum cerita mengenai nanti di TPS yang menjadi sebuah sistem terstruktur, masif, dan patut diduga. Kita mesti antisipasi, emang nggak boleh polos-polos kita. Oleh sebab itulah hari ini kami mendatangkan Bapak Partahi Sihombing sebagai bagian daripada gerakan ini. Ini bukan gerakan jago-jagoan pamer-pamer kekuatan, enggak. Saya ingin menyatakan kepada publik bahwa kami siap untuk mengawal aspirasi masyarakat kami dari sisi hukum. Nah, kalau mereka percaya pada kami supaya kami jadi wakilnya di DPR RI, maka proses ini nggak boleh diganggu oleh siapapun dalam kontestasi. Itu maksudnya. Oke, Bang, Bang Partai tadi kan Bang abang sendiri kan, Iya, iya. kita nggak bisa bungkiri bang ya, capres tahun ini memang benar-benar menyita mata rakyat Indonesia. Tadi apabila ada kekhawatiran pileknya akan dilupakan ya bang, tadi sempat ngomong gitu. Apa sih bang yang benar khawatir seperti itu bang? Abang sendiri kan seorang public figure ya, kenapa harus khawatir bang? Nah, kekhawatirannya bukan ditanggapi secara konotatif, tapi yang saya maksudkan dalam pengalaman saya, karena Pilpres itu begitu heboh, pusat perhatian, rasa-rasanya semua mata publik tertuju ke sana, sampai-sampai waktunya kan habis ke sana nih. Publik itu melupakan hal yang penting lainnya. Jangan lupa loh teman-teman, pemerintahan itu ada 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nggak ada yang lebih dominan dari 3 ini. Semua punya perimbangan yang sama. Memilih presiden sama pentingnya dengan memilih wakil rakyat. Contoh konkretnya apa? Kalau presidennya napa-napa, sembarangan menjadi nahkoda kapal NKRI, yang ngingetin dia siapa? Secara politik, legislatif. Makanya wakil rakyat mesti berani kan? Nggak boleh dia takluk pada kekuasaan. Nggak boleh dia main mata sama eksekutif. Oke Pak, aman itu barang, tenang aja. Nggak boleh. Melanggar etika kau. Nggak layak kau disebut wakil rakyat. Jadi saya berharap masyarakat jangan hanya fokus pada Pilpres. Kalau bisa mendoakan 3 paslon, bagus, doakan juga calegnya. Kalau bisa mengawal suara paslon 1, 2, 3, cakep itu. Tolong kawal juga suara calegnya. Karena sebenarnya, seyogianya, sepatutnya, suara masyarakat itu dititipkannya lewat legislatif, legislator. Itu maksud saya kepentingannya, Mas. Jadi